Nama saya Lulu'ul Munawaroh dan teman saya bernama Muhammad Novan Ramdhani dan Muhammad Hashim Athoillah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Helenisme yang di dalamnya membahas tentang mitologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Helenisme merupakan kebudayaan Yunani yang dibawa oleh Alexander ke dunia timur dengan latar belakang mitologi dan filsafat yang sangat penting untuk diteliti dalam rangka pengembangan pemahaman tentang kaitan filsafat ketuhanan Islam dan Kristen dengan Helenisme. Nah, Helenisme ini jika dilihat dari aspek mitologi, pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan pemikiran teologi Kristen, tetapi tidak berpengaruh dalam pandangan teologi Islam. Kebudayaan Helenisme meliputi masalah-masalah Tuhan, agama, filsafat, etika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Jadi, mitologi adalah pengetahuan yang menguraikan rangkaian cerita turun-temurun mengenai kepercayaan nenek moyang. Selain memuat cerita lengkap mengenai alam, dewa-dewi, mitologi juga mengandung berbagai teori mengenai penciptaan dan peristiwa gaib. Nah, jadi mitologi ini merupakan hasil imajinasi manusia yang bersifat irasional atau absurditas. Jati diri kebudayaan Helenisme adanya perkembangan pemikiran mitologi dan filsafat Yunani kuno. Bentuk dan isi kebudayaan Helenisme adalah yang pertama, mitologi. Mitologi ini lebih mengandalkan pada legenda turun-temurun. Pandangannya tentang Tuhan lebih cenderung politeistik. Yang kedua, filsafat. Nah, filsafat ini lebih menekankan pada nilai kehikmatan dan sifatnya lebih rasional, cenderung ateis dan juga teistik yang monoteis. Filsafat ini lebih mampu mengembangkan kebudayaan daripada mitologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Muhammad Novan Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Novan Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi filsafat. Filsafat secara etimologi. Filsafat secara bahasa dari bahasa Yunani, yaitu philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Menurut Pythagoras, pada dasarnya philosophia adalah the love of wisdom, cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Dilihat dari kata kerja filsafat adalah sebuah upaya untuk mencari kebenaran yang mana ada proses berpikir runtut, rasional meskipun ada berbagai macam aliran. Jadi, filsafat itu sendiri bukanlah satu aliran berpikir tertentu, akan tetapi merupakan sebuah jalan atau metode berpikir. Definisi filsafat secara terminologi. Mudahnya, saya akan mengutip dari pakar filsafat. Yang pertama, pakar filsafat dari Loren Bagus yang mengungkapkan filsafat adalah refleksi atas sebab-sebab terdalam dari realitas. Yang kedua, pakar filsafat dari Akhyar Yusuf Lubis yaitu penyelidikan yang mendalam terhadap keseluruhan realitas secara rasional dan terstruktur. Dari pernyataan Akhyar Yusuf Lubis ini, kita dapat membedakan filsafat dari ilmu pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan biasa seperti ilmu pengetahuan biologi, sosiologi, politik hanya membahas satu aspek dari realitas. Sedangkan filsafat membahas realitas secara menyeluruh. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Athoillah. Saya di sini akan membacakan materi tentang ilmu pengetahuan filsafat. Pada dasarnya, awal dari pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan. Setelah
hal yang dicari itu didapatkan, itulah yang dinamakan ilmu pengetahuan. Adapun proses perkembangan ke arah pemikiran filsafat dapat dibedakan dalam tahapannya. Seperti pertama, yang ke-1, karakteristik filsafat yang terdiri dari karakter menyeluruh. Yang kedua, filsafat sebagai peneratas pengetahuan yang merupakan langkah awal untuk mengetahui segala pengetahuan. Yang ketiga, bidang telaah filsafat yang menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Cabang filsafat yang terdiri dari epistemologi, filsafat pengetahuan, etika, filsafat moral, etestika, filsafat seni, metafisika, politik, filsafat pemerintahan, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat matematika. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu dibagi menjadi filsafat ilmu alam dan filsafat ilmu sosial. Klasifikasi dasar pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Yang kedua, hakikat penalaran. Yang ketiga, logika. Dan yang keempat, sumber pengetahuan. Untuk mengakhiri materi kali ini, akan ada closing statement dari kelompok 1. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ungdur mangkola walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang berbicara. Sekian dari kelompok 1 tentang materi mitologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.